Surakarta menjadi pusat pembaharuan kebudayaan dan khazanah intelektual. Pengaruh pembaharuan tersebut tidak luput keberadaan Projo Mangkunegaran yang dipimpin oleh Mangkunegoro VII membawa angin perubahan di wilayah Surakarta. Sebagai penguasa Kadipaten Merdeka, Mangkunegoro VII adalah seorang raja berpandangan modern. Mangkunegoro VII bernama asli Raden Mas Suryo Suparto. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 November 1885 dari rahim istri Mangkunegoro V. Ayahnya juga penguasa kadipaten, yaitu Mangkunegoro V. Ketika masih kecil, Suryo Suparto diasuh oleh sang pamannya bernama Raden Mas Suyitno, kelak menjadi Mangkunegoro VI. Pada usia 6 tahun, Raden Mas Suryo Suparto bersekolah di ILS Solo. Setelah selesai menempuh pendidikannya, Suryo Suparto keluar dari kebangsaan keraton. Ia mengembara di Pulau Jawa untuk mempelajari kehidupan penduduk pribumi secara langsung. Pada tahun 1905, Suryo Suparto bekerja menjadi pegawai mantri di Kabupaten Demak. Ia kembali ke Surakarta, diangkat sebagai asisten juru bahasa Jawa di kantor residen Surakarta pada tanggal 20 Maret 1911. Pada bulan Juni 1913, Suryo Suparto mendapat kesempatan ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikannya. Pada tahun 1915, Suryo Suparto menjadi Letnan II Cadangan Infanteri Belanda. Tak lama kemudian, ia kembali ke Surakarta dan terpilih menjadi ketua organisasi Budi Utomo. Dengan bersama Budi Utomo, Raden Mas Suryo Suparto ingin memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pada tanggal 3 Maret 1916, Suryo Suparto secara resmi dilantik sebagai penguasa Kadipaten, bergelar Pangeran Adipati Aryo Prangwidono. Setelah usianya 40 tahun, pada tahun 1924, Pangeran Prangwidono resmi dilantik bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII. Pada tahun 1918, Mangkunegoro VII mendirikan Balai Pertemuan yang kelak menjadi tempat cikal bakal berdirinya Monumen Pers. Berdirinya Balai Pertemuan ini akan digunakan untuk acara Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa tahun 1918 di Surakarta. Pada tanggal 4 Agustus 1919, berdirilah Java Institute, sebuah organisasi berbagai kalangan Jawa, Sunda, Madura, dan lainnya. Di bidang pendidikan, Mangkunegara VII mendirikan sekolah rakyat kepada para bumi putra. Tujuan pembangunan sekolah rakyat ini yaitu memberantas buta huruf di Jawa. Fasilitas kesehatan pada masa Mangkunegoro VII membangun tempat mandi, cuci, dan kaskus seperti adanya Ponten Ngebrusan di Solo sebagai pengendalian wabah pes melanda di Surakarta. Pembangunan fasilitas umum lainnya dengan dibangunnya Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang sebagai hadiah dari Sri Mangkunegoro VII kepada kedua putrinya bernama Partini dan Partina. Hingga kini, Taman Balai Kambang masih berfungsi menjadi tempat rekreasi dan kebudayaan. Selain itu, fasilitas umum lainnya yaitu berdirinya Pasar Triwindu yang terletak di depan Pura Mangkunegaran. Pasar Triwindu dibangun pada tahun 1939 bertepatan dengan 3 windu kepemimpinan Mangkunegoro VII sebagai penguasa di Surakarta. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII
menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1944, dimakamkan di Astana Himalayan Karanganyar. Segala pemikiran dan jasa Mangkunegara VII yang begitu luar biasa memberikan pengaruh kepada masyarakat yang dapat bisa kita